Selamat pagi, Wandami, para anggota Sangga dan para Pabacita, Sukihontu Bapak, Ibu, serta kalian Namita sekalian. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di kelas Pariyati Sasana pada pagi hari Minggu tanggal 28 September 2025 yang disiarkan secara online langsung dari Dhammasala Dhamawihari Buddhist Studies. Izinkan saya, Kim Popi, untuk memandu kelas pada pagi hari ini. Senang sekali kalian Namita, kita semua dapat berkumpul bersama untuk melakukan rangkaian kebajikan, diantaranya dengan pembacaan parita, mendengarkan permohonan Tisarana dan Pancasila, mendengarkan Dhamma Desana, dan ditutup dengan Dana Parami dan pelimpahan jasa. Untuk itu mari kalian Namita, kita persiapkan batin yang penuh sukacita dan penuh pemahaman, agar kebajikan yang kita lakukan pada pagi hari ini merupakan kebajikan yang 3 akar dan superior, yang bisa menjadi pendukung kuat untuk tercapainya Maga, Phala, dan Nibbana. Pada pagi hari ini, Sayadaw Keminda akan membabarkan makna kata demi kata Asal-usul dunia bagian kelima, Aganya Sutta beserta komentarnya, penampakan gender feminim dan maskulin. Sambil menunggu kalian Namita lainnya untuk bergabung bersama kita, izinkan saya membacakan beberapa pengumuman. Tanpa terasa, telah 10 tahun DBS mengabdi kepada Sasana. Untuk itu, dengan penuh sukacita, DBS mengundang kalian Namita semua untuk menyaksikan rekam jejak dan tumbuh kembang DBS dalam peringatan Hari Ulang Tahun DBS ke-10 pada hari Minggu tanggal 5 Oktober 2025 pukul 10 WIB setelah Pariyat kelas Pariyati Sasana. Jangan lewatkan berbagai ungkapan sukacita yang makin menginspirasi kalian Namita semua untuk terus mendekat pada Dhamma sejati seperti yang diajarkan dalam kelas-kelas DBS. Melengkapi kemeriahan HUT DBS ini, rasakan juga serunya foto booth Swab AI yang menampilkan ragam karakter Buddhis Nusantara dengan cara follow akun Instagram @Dhamawihari Buddhist Studies dan TikTok Yayasan Dhamawihari, serta membuat Instagram story dengan hashtag Dhamawihari dan hashtag DBS 10 Anniversary. Selanjutnya, DBS mengundang kalian Namita semua untuk bergabung dalam perayaan Sanggadana Katina DBS 2569 Buddhist Era pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2025 pukul 13 WIB hingga selesai, bertempat di Dhammasala lantai 3, lantai 2, dan lantai dasar DBS. Pada perayaan Katina ini, Sayadaw Keminda akan membabarkan Dhamma Desana dengan topik para dewa satu lapa. Jangan lewatkan pula peluncuran 4 buah buku sekaligus terjemahan Sayadaw Keminda, Buddha Wangsa, Silsilah Para Buddha, Bab Pertama, Ratana Cangkamana Kanda, bagian koridor permata, Dhammapada Atthakata 2.b, stanza 197 hingga 423, beserta latar stanza, dan buku manual Abhidhamma Bab 9, subjek-subjek meditasi. Untuk itu mari kalian Namita, kita saksikan bersama tayangan video singkat berkaitan dengan perayaan Sanggadana Katina 2569 Buddhist Era berikut ini.
Acara ini disponsori oleh Kiat Ananda Group, Integrated Cold Chain Solution. Kulit kamu makin hari makin cantik. Bukan hanya sekedar merawat kulit, tapi skincare membuat kulit semakin baik seiring waktu walau tanpa makeup. Revenoa Apari. didukung oleh
mendukung acara Sanggadana Katina ini, DBS membuka kesempatan berdana melalui sponsor penggerak dengan 8 jenis sponsorship, Sasana Nugaha 1, Sasana Nugaha 2, Sasana Nugaha 3, Panya, Samadi, Sati, Wirya, Sada dengan besaran nominal seperti yang tertera pada layar. Batas akhir materi sponsor diharapkan telah diterima DBS tanggal 20 Oktober 2025 mendatang. Kami juga membuka kesempatan berdana melalui Sanggadana dengan besaran nominal seperti yang tertera pada layar. Di antaranya, dana paket Permata, dana paket Mulia, dana paket Juba dan Pata, hingga dana sukarela yang tidak ditentukan besaran nominalnya. Batas akhir dana kami harapkan hingga 20 Oktober 2025, namun Kalyanamita masih memiliki kesempatan berdana hingga hari H perayaan Katina di DBS. Dana sponsor penggerak, ucapan Katina, dan Sanggadana bisa ditransfer ke BCA Yayasan Damawihari 6275191918 dengan kode transfer 88 di akhir nominal dana Anda. Untuk berpartisipasi dana, Kalyanamita dapat menghubungi tim Galang Dana Katina DBS dengan Saudara Budiman, Saudara Willy, Saudari Jocelyn, Saudari Vili dengan nomor handphone yang tertera pada layar. Juga saat ini kami menyiapkan pencatatan penerimaan dana di meja registrasi dana di lantai dasar dan lantai 3 DBS. Untuk mendaftarkan kehadiran Anda pada perayaan Sanggadana Katina DBS dapat dengan cara memindai QR Code registrasi pada layar, menghubungi tim penerima pendaftaran yaitu Saudara Budiman, Saudara Willy, Saudari Jocelyn, dan Saudari Vili. Pengumuman selanjutnya, dengan penuh sukacita, DBS kembali akan mengadakan program Pabaja Sementara 9 di DBS yang akan berlangsung 20 hingga 30 Desember 2025, dibimbing langsung oleh Seado Keminda. Program Pabaja ini terdiri dari pelatihan Samanera pria serta Seale dan Upasika Yogi wanita bertempat di Rumah Meditasi Komplek Mega Indah K47 Mega Mendung. Pendaftaran melalui tautan bit.ly Pabaja 9 DBS 2025 atau dengan cara scan QR Code yang tertera pada layar. Pendaftaran terdiri dari 2 gelombang. Gelombang pertama 28 September hingga 11 Oktober 2025 dan gelombang kedua tanggal 12 hingga 26 Oktober 2025. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Yohendi ataupun Sekretariat DBS dengan nomor handphone yang tertera pada poster. Demikianlah pengumuman kelas pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai kelas pada pagi hari ini, izinkan saya membacakan tata tertib selama kelas PS berlangsung agar dapat berjalan dengan lancar. Bagi Kalyanamita yang berada di ruang Dhammasala, kami menghimbau untuk selalu menjaga keheningan dengan selalu memastikan handphone Anda sudah dalam mode silent serta meminimalkan pembicaraan Anda satu sama lain. Tidak menutupi kepala Anda dengan hoodie atau topi. Mengikuti seluruh rangkaian acara dengan penuh sukacita dan penuh pemahaman, tidak menyalakan TV dan bagi yang bergabung lewat Zoom meeting, Kalyanamita diharapkan berpakaian rapi dan sopan, mencari posisi duduk di tempat yang layak dan tidak sambil berbaring, mengikuti seluruh rangkaian acara dengan penuh perhatian dan sukacita, tidak sambil menyalakan TV dan tidak sambil makan ataupun minum. Dan untuk menjaga keheningan, host akan mengendalikan audio dalam keadaan mute selama kelas berlangsung. Dan bagi peserta Zoom yang tidak mematuhi tata tertib dan dirasa berpotensi mengganggu jalannya kelas, maka dengan segala hormat akan dikeluarkan dari Zoom meeting kelas PS online. Demikian tata tertib kelas pada pagi hari ini. Selanjutnya, sambil menunggu kedatangan Seado Keminda, mari kita mempersiapkan batin dan jasmani karena sebentar lagi Seado akan memasuki ruangan Dhammasala. Baik Kalyanamita, mari kita semua berdiri dan beranjali untuk menyambut kehadiran Seado Keminda.
Wandami Seado, Wandami Seale, selamat datang di kelas Pariyati Sasana pada pagi hari ini. Semoga Seado dan Seale selalu dalam keadaan sehat, damai, dan berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Kepada kalian Namita, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Seperti biasa, untuk membuka kelas pada pagi hari ini, kita akan memulainya dengan melakukan permohonan Tisarana dan Pancasila di bawah bimbingan Seado Keminda yang akan dipimpin oleh Saudari Yulia. Mohon kepada Seado untuk membimbing kami dalam melakukan permohonan Tisarana dan Pancasila. Kepada Saudari Yulia, kami persilakan. Wandami Seado, Sukihontu Kalamita semua, mari kita semua beranjali memohon tuntunan Tisarana dan Pancasila di bawah bimbingan Seado Keminda. Bante, o kasa, o kasa, o kasa, supaya buah dari perbuatan buruk apapun yang telah saya lakukan, baik melalui perbuatan, ucapan dan pikiran dapat terhindarkan, dan demi memperoleh jasa kebajikan yang akan memberikan limpahan kepada saya dengan umur panjang, kesehatan, kebebasan dari segala bahaya dan bencana, saya merangkapkan kedua telapak tangan, beranjali dan memberikan puja, menghormat dan bersujud penuh dengan kerendahan hati kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha untuk kedua kalinya, untuk ketiga kalinya. Dan dengan perbuatan yang baik ini melalui sujud yang luhur, semoga saya selalu terbebas dari 4 alam menyedihkan, 3 jenis malapetaka, 8 jenis keadaan yang tidak tepat, 5 jenis musuh, 4 jenis kemalangan, 5 jenis kehilangan, segala jenis penyakit, dan 62 pandangan salah, serta secepatnya mencapai jalan kebebasan, maga, buah, pala, dan dhamma mulia, yaitu nibbana. Ahang bante tisaranena saha Pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me bante dutiyampi ahang bante tisaranena saha Pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me bante tatiyampi ahang bante tisaranena saha Pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang deta me bante. Ya mahang wadami tang wadeda. Ama bante. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. 3 kali. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami, dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami, tatiyampi buddhang saranang gacchami,
Tatiampi dhammang saranang gacchami. Tatiampi sanggang saranang gacchami. Tisarana gamanang paripurnang. Amabante. Panati bata weramani sikapadang samadhiyami. Panatipata weramani sikapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikapadang samadhiyami. Kame sumicacara weramani sikapadang samadhiyami. Kame sumicacara weramani sikapadang samadhiyami. Musawada weramani sikapadang samadhiyami. Musawada weramani sikapadang samadhiyami. Sulameraya maja pamadatana weramani sikapadang samadhiyami. Surameraya maja pamadatana weramani sikapadang samadhiyami. Idang me punya. Idang me punya. Asawakaya. Asawakaya. Wahang hotu. Wahang hotu. Idang me silang. Idang me silang. Nibanasa. Nibanasa. Pacayo. Pacayo. Hotu. Hotu. Ti saranena saha Pancasila damang sadugang katua pamadina sampedeta. Amabante. Sadu, sadu, sadu. Anumodana Sedo. Baik, sebelum kita memulai kelas pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita dengan mengucapkan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Baik Suki, Hontu, Seale, para upasaka dan upasika sekalian, semoga Anda semua dalam keadaan yang sehat, damai, dan bahagia. Kita bertemu kembali di kelas Pariyati Sahasana, also known as kelas kajian Kitab Suci. Hari ini hari Minggu tanggal 28 September 2025. Kita masih akan terus mendengarkan atau diskursus dari Buddha tentang asal-usul dunia, ya. Tapi sebelum saya menyampaikan materi kelas pada pagi hari ini, saya ingin secara khusus menyapa rombongan dari Romo Sutikno dari Wihara Sakyamuni, ya, Denpasar. Selamat datang Bapak dan Ibu Romo Ramani sekalian. Saya sangat senang dan mengapresiasi kedatangan Bapak Ibu sekalian di sini. Ya, mudah-mudahan
tempatnya cukup nyaman. Ya, jadi kita kedatangan tamu dari Bali, ada 31 upasaka dan upasika. Ya, kita bersyukur ya kedatangan saudara-saudara kita sesama Buddhis dari Pulau Dewata. Ya. Dewata itu juga bahasa Pali, Romo. Cuman V-nya diganti W, jadi Dewata kalau bahasa Pali V. Tapi pronunciation-nya, melafalkannya juga Dewata, itu sama. Ya. Baik, pagi hari ini kita masuk di kelas yang kelima dari Aganya Sutta. Tadi pagi saya sampaikan ke umat yang datang di Dana Makan Pagi, saya sebenarnya sudah beberapa hari ini terpikir setelah sutta ini nanti saya akan sampaikan sejarah munculnya Theravada gitu. Jadi supaya Anda paham, oh agama kita munculnya begitu gitu dulu ya. Jadi saya udah terjemahkan sih komentar-komentarnya, itu cukup panjang begitu. Kemudian saya juga berpikir bahwa mungkin akan sering membahas sutta dari Digha Nikaya, karena banyak ajaran-ajaran fundamental tentang agama Buddha dan juga tentang penciptaan ini yang dikupas oleh Buddha di Digha Nikaya, termasuk kupasan tentang pandangan-pandangan salah dan lain sebagainya. Makanya sutta di Digha Nikaya harusnya cukup bagus ya. Yang harapan saya akan bisa membuat sada Anda semakin kokoh ya, dan semakin mengapresiasi ajaran Buddha. Beberapa hari yang lalu saya membaca satu ulasan ya, yang judulnya cukup menarik. Judulnya adalah Creation Without Creator. Paham nggak? Ya, jadi penciptaan tanpa sang pencipta. Ya, jadi ketika saya baca itu, tapi mereka mengupasnya dari sisi fisika modern. Jadi ilmu fisika sampai hari ini baru bisa mengupas fenomena material, ya, fenomena materi gitu. Belum bisa mengupas fenomena imaterial atau fenomena mental, ya. Tetapi saya selalu menikmati kalau membaca kupasan-kupasan dari ahli-ahli fisika modern seperti Stephen Hawking dan kawan-kawan itu, karena I think akhirnya menjadi banyak, atau mungkin I rephrase, akhirnya dalam arti begini, teori-teori mereka, temuan-temuan mereka itu sama sekali tidak menabrak apa yang diajarkan oleh Buddha. Artinya tidak bertentangan dengan ajaran Buddha. Bahkan tadi malam umat dari Medan juga mengirimkan saya banyak artikel tentang Aganya Sutta. Jadi Dr. Rudolf, ada nggak Dr. Rudolf? Lagi-lagi Dr. Rudolf dari Medan. Itu mengirimkan 3 artikel Aganya Sutta dari Sri Lanka. Penulisnya mungkin salah satunya Bante, saya belum sempat membacanya. Yang straight away saya berpikir bahwa sebenarnya bagus ya kalau misalkan di DBS diadakan seminar mengupas Aganya Sutta itu. Bagus ya. Setelah selesai kitab komentarnya nanti saya sampaikan, kalau Anda punya pemikiran nanti disampaikan di sini. Kan pasti Anda punya banyak pengetahuan di bidang lain yang saya dan mungkin teman-teman Anda itu tidak paham begitu. Jadi sangat bagus kalau bisa sharing tentang Aganya Sutta dari sudut pandang Anda sekalian, tetapi harus benar-benar mempunyai landasan dasar referensi yang ilmu pengetahuan yang kokoh gitu. Misalkan di sini ada yang ahli mekanika kuantum, boleh juga menyampaikannya bagaimana menurut teori mekanika kuantum asal mula fenomena materi ini gitu. Atau ada yang cukup menguasai ajarannya Stephen Hawking. Stephen Hawking itu bagus loh sebenarnya buku-bukunya itu. Ya bagus, menarik gitu, menarik. Kalau ada yang paham boleh gitu maju ke depan nanti memaparkan sudut pandangnya. Jadi saya rasa bagus gitu. Nah, salah satu yang dikirim oleh umat Medan ini adalah, jadi ada satu tabel yang
mencoba untuk mengkorelasikan Big Bang-nya Stephen Hawking yang diinikan oleh Stephen Hawking itu dengan proses pembentukan alam semesta gitu. Jadi kan Big Bang yang sebenarnya pada awalnya Stephen Hawking mengatakan ketika pertama kali memunculkan Big Bang, teori Big Bang itu, kalau saya tidak salah ingat, dia hanya memahami bahwa Big Bang hanya terjadi sekali itu saja. Kalau saya tidak salah ingat, tetapi menjelang kematiannya beliau meralat statementnya dan mengatakan bahwa sebelum Big Bang yang terakhir yang dia katakan terjadi kira-kira 13,7 atau 8 miliar tahun yang lalu, itu Big Bang terakhir, dia kemudian sebelum meninggal meralat statementnya dengan mengatakan bahwa sebelum Big Bang itu juga sudah banyak terjadi Big Bang yang lain. Ketika saya membaca, nah ini baru benar, artinya baru cocok nih dengan ajaran Buddha, ya, karena Big Bang nggak mungkin terjadi sekali itu saja 13,8 miliar tahun yang lalu, sebelumnya pasti sudah ada. Nah, di dalam artikel itu ada satu tabel yang mencoba menghubungkan antara Big Bang dan asal-usul dunia. Kalau tidak salah baca, karena tadi malam itu baru saya ini sekilas gitu, beliau penulis Buddhis ini atau malah Bante ya saya lupa mencoba menghubungkan bahwa penciptaan ini terjadi pada saat Big Bang itu. Jadi itu ya kalau nggak salah ya, atau itu ya. Bukan penciptaan, saya lupa gitu. Tapi kemudian saya mencoba menyampaikan ide pendapat saya. Menurut saya Big Bang itu hanyalah setengah atau separuh dari Mahakalpa. Ya, Big Bang ini adalah fase ketiga menurut saya, fase ketiga dari 4 fase yang diajarkan oleh Buddha dalam proses siklus alam semesta. Kan sudah kita pelajari kan minggu lalu ada 4 fase kan, di mana fase pertama adalah alam semesta tiba-tiba musnah karena api, katakanlah, atau karena air atau karena angin, katakanlah karena api. Jadi hancur, kiamat, itu yang orang kenal sebagai kiamat menurut tetangga-tetangga kita itu adalah fase pertama. Dan menurut Buddha, fase pertama ini, proses hancurnya alam semesta itu berlangsung untuk jangka waktu yang lama sekali, yang tidak bisa ditentukan lamanya. Kemudian setelah alam semesta ini mengalami proses hancur, makin hancur begitu, dalam jangka waktu yang lama, masuk fase yang kedua yaitu periode statis. Statis dalam keadaan hancur, dan itu juga bertahan untuk jangka waktu yang lama sekali, tidak terhingga. Gitu. Kemudian masuk ke periode ketiga yang disebut periode berkembang, evolusi, mulai berkembang. Nah inilah menurut saya Big Bang ini nih. Jadi gimana alam semesta mulai memuai kalau menurut Stephen Hawking, dan cepat atau lambat dihuni oleh manusia atau makhluk lagi gitu. Nah kita masuk di fase ketiga menuju ke fase keempat. Fase keempatnya belum tahu. Jadi dari fase pertama alam semesta mulai mengembang siap dihuni, itu kalau menurut teori Big Bang itu terjadi di 13,8 miliar tahun yang lalu, sampai nanti masuk ke periode statis. Oh berarti ini iya, sampai ini sekarang udah di periode keempat, periode berkembang yang statis gitu. Jadi 13,8 miliar tahun yang lalu sampai nanti tiba-tiba alam kiamat lagi, itu baru setengah kalpa. Jadi bayangkan nih, setengah kalpa itu 13,8 miliar aja belum selesai nih. Kita nggak tahu setengah kalpa, mahakalpanya kapan gitu. Ini hanya pemikiran saya sesaat tadi malam saja. Jadi untuk menggambarkan kepada Anda bahwa sebenarnya proses evolusi dan devolusi itu menurut saya bisa terjadi bahkan triliunan tahun dalam satu siklus. 4 fase tadi, triliunan tahun loh. Dan kita menurut ajaran Buddha, proses evolusi dan devolusi itu sudah berkali-kali tidak terhitung, sehingga Buddha mengatakan bahwa titik awal dari siklus kelahiran dan kematian ini sudah tidak terbayangkan. Buddha tidak bisa menemukan titik awalnya kapan gitu.
Buddha tidak, kata-kata Buddha hanya seperti itu, udah tidak terbayangkan titik awalnya. Karena ketika beliau mencoba menembus masa lalu sampai ke titik awal, beliau hanya menemukan awija saja, fenomena mental yang disebut awija, nggak ada creator, nggak ada pencipta. Hanya awija saja, ketidaktahuan. Tetapi kemudian ketika bermeditasi lagi, dicoba ditembus lagi, awija ini muncul karena apa? Akhirnya ketemulah awija ini, ketidaktahuan ini, ignorance ini muncul karena asawa. Asawa itu tains, noda batin gitu. Kemudian ketika dilihat lagi oleh Buddha, noda batin ini muncul karena apa? Sebabnya apa? Ternyata awija yang lain lagi. Nah, awija yang lain lagi, ketidaktahuan yang lain lagi muncul karena apa? Noda batin lagi, muter begitu terus. Akhirnya nggak ketemu titik awalnya. Dan itulah mengapa ketika lebih dari 20 tahun yang lalu saya mempelajari sutta ini, mengetahui bahwa Buddha tidak menyatakan atau tidak berspekulasi bahwa titik awalnya adalah diciptakan oleh makhluk apapun, saya hormat kepada Buddha. Karena beliau tidak berspekulasi. Mungkin kalau beliau berspekulasi, mengatakan, oh nggak ditemukan, oh tapi pasti ada penciptanya. Oh ya udah diomongkan, berarti penciptanya ini gitu, malah kita jadi tidak hormat begitu ya. Tidak hormat. Jadi itulah makanya beberapa hari yang lalu ketika mendengarkan ulasan tentang creation without creator itu, wah ini menarik ini, gitu, menarik karena sesuai dengan apa yang ada di ajaran Buddha. Nah, baik, mari kita masuk ke materi minggu ini. Minggu lalu ada umat dari Medan, saya lupa namanya, itu yang bertanya tentang, Bante, apa sih kesadaran penyambung kembalinya makhluk yang keluar dari abasara dan kemudian melayang-layang itu, apakah itu manusia atau apa gitu. Yang bersangkutan bertanya tentang patik sandinya. Jadi itu adalah, bagi yang tidak paham, patik sandi itu adalah fenomena mental dari kita semua yang pertama kali muncul di dalam kelahiran yang baru. Jadi fenomena mental Anda yang pertama kali muncul di kelahiran manusia ini adalah fenomena mental yang masuk ke kandungan mamah Anda. Itu disebut patik sandi. Patik sandi itu relinking antara previous life ke present life, menyambungkan kembali kehidupan Anda yang sebelumnya, kelahiran yang sebelumnya dengan kehidupan Anda yang saat ini. Jadi disambung tanpa putus, nggak terputus. Nah, sambungannya, penyambungnya ini secara teknis bahasa Palinya disebut sebagai patik sandi, ya, relinking consciousness gitu. Patik sandi cita gitu. Nah, jadi patik sandi ini pada umumnya, relinking ini pada umumnya adalah buah dari perbuatan Anda, buah karma, ya. Karena biasanya itu adalah wipaka cita atau kesadaran resultan. Itu adalah buah dari karma Anda. Jadi dengan kata lain, karena kita saat ini sudah terlahir sebagai manusia semuanya, itu artinya ada karma baik kita dari kehidupan lampau yang Anda harus menembusnya sendiri melalui meditasi di kehidupan yang kapan itu bisa ketahuan. Jadi ada karma baik Anda di kehidupan yang lampau, itu bisa jadi karma baik yang Anda lakukan 1 miliar tahun yang lalu, bisa jadi 1 triliun tahun yang lalu, bisa jadi gitu. Atau persis sebelum ini bisa juga. Artinya kalau saya misalkan lahir tahun 67 ya, katakanlah di kelahiran sebelumnya ini, berarti mungkin bisa saja saya lahir di katakanlah tanggal sekian bulan sekian tahun 67 tadi kan. Bisa jadi karma baik yang saya lakukan yang membuat relinking tadi masuk ke kandungan mamah saya, itu adalah perbuatan baik saya yang saya lakukan sebulan sebelum saya meninggal dunia. Atau mungkin 1 jam sebelum saya meninggal dunia di kehidupan yang sebelumnya, atau bisa 1 triliun yang lalu juga. Jadi itu harus ditembus sendiri melalui meditasi Anda masing-masing.
Nah, kembali lagi, relinking atau patik sandi itu kesadaran pertama yang membuat kita terlahir kembali. Ini disebut, makanya saya terjemahkan menjadi kesadaran penyambung kelahiran kembali, ya, yang menyambung kehidupan kita. Nah, biasanya di dalam Abhidhamma, kesadaran penyambung kembali ini semuanya adalah wipakacita, kesadaran resultan yang merupakan buah dari karma. Ada berapa? Berapa, Yulia? 19. Ya, patik sandi aja 19 ya. Ada 19 jenis patik sandi ya yang membuat seseorang bisa terlahir di apaya, neraka, peta asura binatang, terlahir di alam manusia atau terlahir di 6 alam dewa lingkup indriawi atau terlahir di alam Brahma yang masih punya tubuh yang halus, atau membuat seseorang bisa terlahir di alam Brahma yang tidak memiliki tubuh sama sekali. Jadi mereka lahir karena salah satu dari 19 macam kesadaran penyambung kelahiran kembali yang semuanya adalah merupakan buah dari karma, wipaka. Nah, kenapa saya uraikan ini panjang lebar? Karena ternyata ketika alam semesta ini kiamat, hancur, katakanlah oleh api yang sudah saya uraikan minggu lalu, kan Anda masih ingat ketika alam semesta ini dihancurkan oleh api, maka hampir semua makhluk lolos dari proses kiamat ini dan mereka terlahir di alam abasara, alam Brahma Jana yang kedua. Ya, mereka semua lahir karena di alam Brahmajana yang kedua di atas sana itu tidak terjangkau oleh api sehingga tidak mengalami kehancuran. Yang dihancurkan oleh api pada masa kiamat menurut versi ajaran Buddha ini hanyalah dari neraka sampai alam Brahmajana yang pertama. Makanya mereka yang tinggal di alam jana yang kedua tidak terkena dampak dari kehancuran ini gitu. Nah, jadi rata-rata menurut kitab kita akhirnya kita semua ini lahir di abasara. Jadi Anda itu pernah jadi Brahma. Ya, dari satu referensi ini Anda udah pernah lahir di abasara, artinya Anda dulu pernah menguasai jana. Karena untuk bisa lahir sebagai Brahma Abasara itu harus menguasai jana yang kedua. Ya, jadi Anda sudah punya pengalaman menguasai jana di kehidupan yang lalu sehingga teruslah semangat untuk melatihnya lagi. Jangan berpikir saya nggak punya parami. Enggak, siapa bilang? Semua punya parami karena Anda udah pernah lahir di sana. Artinya Anda sudah pernah menguasai jana yang kedua tersebut, ya. Nah, jadi kembali lagi, alam semesta hancur, semua lahir di abasara kecuali makhluk-makhluk yang memegang pandangan salah dengan konsekuensi yang tetap, itu dia lahirnya di neraka yang tanpa cahaya, yang disebut lokantarika niraya, neraka lokantarika. Itu adanya di pertemuan dari 3 alam semesta itu. Di sana cahaya tidak masuk. Kalau saya baca teori black hole-nya Hawking ada miripnya juga. Ada kemiripannya juga gitu. Kan black hole juga begitu, semua cahaya terserap oleh gravitasi partikel-partikel di sekitarnya, akhirnya membentuk lingkaran seperti seolah-olah bulat begitu. Itu cahaya nggak bisa masuk ke wilayah itu. Sama dengan penjelasan Buddha. Buddha juga mengatakan ada satu alam yang terletak di antara 3 alam semesta. Jadi dibentuk irisan begini, 3 alam semesta itu digambarkan saja seperti roda pedati. Kalau di kitab suci ada 3 roda pedati disusun 3 itu, ya, disambung-sambung begitu. Nah, bukan irisan ya, yang area di tengahnya itu kan kosong itu dari roda pedati, ya, paham ya? Kalau gini 3 berarti di sininya ini kosong. Nah, itulah neraka yang tanpa cahaya itu kata Buddha gitu. Ya mirip kalau Stephen Hawking, black hole itu cahaya keserap oleh gravitasi di partikel sekelilingnya. Ya, ada kemiripannya. Perbedaannya apa? Stephen Hawking memakai teori fisika modern, Buddha mengingat-ingat kehidupan lampaunya. Ya, jadi Buddha bisa mengingat. Buddha tidak berteori, Buddha mengingatnya gitu. Ya, dengan kemahatauan beliau gitu. Nah, kembali lagi.
Tadi kan ditanyakan minggu lalu oleh umat Medan, apa nih kesadaran penyambung kembali dari makhluk pertama ini? Ya, saya uraikan dulu, saya lanjutkan dulu. Jadi ketika kiamat kemudian makhluk masuk ke Abhasara semua, untuk jangka waktu yang lama karma baik makhluk atau mungkin Anda yang waktu itu masuk di Abhasara habis. Karena habis akhirnya Anda harus keluar dari Abhasara, masuk melayang-layang di awal dari terbentuknya bumi ini. Anda waktu itu masih melayang-layang, tubuh Anda bercahaya, tubuhnya cahaya semua. Nah, pertanyaan dari umat Medan itu, patik sandinya apa gitu. Ya. Kesadaran penyambung kelahiran kembalinya apa? Apakah itu termasuk manusia, dewa atau apa gitu? Ya. Nah, oleh karena itu kemarin saya coba search, ternyata sebenarnya di kitab komentarnya sudah ada, hanya saya tidak menyampaikannya begitu. Jadi tolong slide-nya ditampilkan. Itu bahasa Palinya Teda honti manomayati, gitu. Artinya para Brahma tersebut manomaya. Mano itu mind, maya itu made. Jadi mind made atau mind created. Ya, jadi para Brahma yang tadi yang keluar dari Abhasara tersebut adalah makhluk yang mind made, diproduksi atau diciptakan secara mental atau diciptakan oleh batin mereka sendiri. Ya, itu pernyataan Buddha. Dengan kata lain, tidak diciptakan oleh siapapun, oleh makhluk apapun, ya, oleh penguasa apapun, tetapi makhluk tersebut diciptakan oleh pikirannya sendiri, oleh kualitas batin atau mentalnya sendiri. Jadi ketika keluar dari Abhasara, mereka mind made, ya, diproduksi secara mental atau dibuat oleh pikiran atau batin mereka sendiri. Penjelasannya begini, ida manusa loke ni, atau saya terjemahkan saja, ketika terlahir kembali di dunia para manusia, satu poin. Berarti ketika keluar dari Abhasara, mereka masuk ke alam manusia. Ya, tapi masih melayang-layang, tubuhnya masih tubuh cahaya pada waktu itu, ya. Kemudian opapatika hutwa, nah ini mereka terlahir kembali di alam manusia dengan menjadi makhluk yang lahir spontan. Walaupun mereka masuk ke alam manusia kayak kita, kalau kita kan nggak lahir spontan, kita lahirnya masuk ke kandungan orang tua kita masing-masing, dari embrio, dari satu sel kecil embrio langsung lahir dan seterusnya gitu ya. Tapi makhluk manusia pertama pada waktu itu lahirnya langsung gede, spontan. Kalau di teks dikatakan kalau seperti laki-laki, seperti remaja lah, umur 16-17 tahun gitu ya. Jadi lahir spontan, tidak lahir melalui kandungan, tetapi mereka mind made, dibuat, diciptakan oleh pikirannya sendiri. Dan kita tidak menemukan kata Adam dan Hawa, ya, sebagai manusia pertama, nggak ada. Ada banyak. Jadi ada banyak Adam, Hawa, begitu. Ada banyak sekali. Nggak ada hanya 2 orang saja. Nah, kemarin juga ada dalam satu artikel juga dikatakan begitu. Kita nggak berasal dari 1 orang atau 2 orang. Kita langsung berasal dari banyak orang. Itu ya. Jadi tidak ada yang pertama. Nah, saya terjemahkan dulu. Jadi mereka terlahir spontan. Opa padika hutwa manene wa nibatati mano maya. Jadi manene wa nibatati, ya, mereka ini terlahir kembali manene wa hanya melalui menak. Menak itu batin atau pikiran. Ya. Itulah mengapa mereka dikatakan sebagai makhluk buatan pikiran, manomaya. Makanya sebenarnya bahasa Inggris itu lebih dekat ke bahasa Pali dibandingkan bahasa Indonesia ke bahasa Pali. Karena struktur kalimat bahasa Inggris dan bahasa Pali itu banyak kemiripannya. Kalau kita itu, karena Anda dulu belajar hukum DMMD nggak sih? Kalau yang angkatan tua belajar ya,
DM itu diterangkan, menerangkan, terus MD itu menerangkan, diterangkan gitulah. Kita ini kebalikan dengan bahasa Inggris dan sama kita kebalikan dengan bahasa Pali. Anda lihat itu manomaya. Mano itu artinya mind, maya itu made atau created. Jadi bahasa Inggris enak nerjemahinnya tinggal mind made. Kalau bahasa Indonesia diterjemahkan jadi diciptakan oleh dibalik. Dibalik gitu. Makanya kadang saya berpikir kalau saya menerjemahkan Pali ke bahasa Inggris sepertinya akan lebih cepat daripada menerjemahkan Pali ke bahasa Indonesia gitu. Kenapa? Di samping strukturnya banyak kemiripannya, juga kamusnya yang available itu kamus Pali ke Inggris gitu. Jadi kalau Pali ke Indonesianya belum ada kamusnya, makanya prosesnya agak lama gitu. Saya lanjutkan lagi. Jadi sekarang paham ya bahwa manusia pertama yang keluar dari alam Brahma masuk ke alam manusia itu banyak sekali, tidak hanya 2. Dan mereka semua mind made, dibuat oleh pikiran. Ya, itu hanya kitab komentarnya saja. Lalu waktu itu saya coba telusuri kitab sub komentarnya menjelaskan nggak apa yang dimaksud dengan mind made itu dibuat oleh pikiran, nggak ada patik sandi gitu. Ya, lalu di kitab sub komentar ada kalimat bahira pacayena wina kewalang upacara jana manasawa nibata. Artinya penjelasan dari bahwa manusia-manusia awal itu dibuat oleh pikiran mereka sendiri itu begini. Jadi manusia-manusia awal itu terlahir kembali upacara jana manasawa. Mereka terlahir kembali hanya melalui pikiran yang berasosiasi dengan upacara jana. Jadi pikiran yang berasosiasi dengan upacara jana ini adalah jana yang pintu akses jana, ya, akses concentration. Jadi sebelum Anda mencapai jana, beberapa saat Anda mencapai jana, itu ibaratnya Anda mau masuk ke rumah, Anda mau masuk ke jana itu kayak mau masuk ke rumah, Anda masuk di pelatarannya dulu, di teras-terasnya dulu. Nah terasnya jana itu yang disebut upacara jana atau akses concentration, akses jana, pintu masuk menuju ke jana. Ya, nah ini sebenarnya adalah mahakusala cita, bukan mahawipaka. Artinya ini adalah pikiran yang kusala, pikiran yang baik, bukan buah karma. Ini adalah karma. Ini karma yang dilakukan oleh manusia awal. Artinya, jadi manusia awal itu tidak lahir melalui kesadaran yang merupakan buah karma mereka, seperti kita saat ini, kesadaran buah karma, wipaka, tapi mereka lahir langsung mind made, dibuat oleh pikiran mereka, pikiran yang kusala, pikiran yang baik, yang berasosiasi dengan upacara jana atau akses concentration, konsentrasi akses. Ya, jadi penjelasannya begini, ketika mereka sebelumnya berada di alam abasara, batin mereka itu hanya berproses di dalam jana kedua atau jana pertama atau jana yang lebih tinggi kalau mereka latihan di alam Brahma tersebut. Ya, nah jadi kesadaran jana terus itu adalah kesadaran yang lebih tinggi dari kesadaran sehari-hari ini. Nah, ketika mereka keluar dari alam abasara, kesadaran jananya habis berproses. Kemudian tetapi biasanya seperti yang sudah saya sampaikan, biasanya kalau Anda menguasai jana dan baru saja keluar dari jana, kondisi pikiran Anda itu masih sangat bersih. Walaupun itu bukan pikiran jana gitu ya. Tapi pikirannya masih bersih, itulah yang disebut upacara jana tadi. Ya, nah jadi dengan kondisi pikiran yang bersih seperti itu, mereka dilahirkan di alam manusia dengan cara lahir yang spontan. Ya, jadi mereka terlahir kembali hanya melalui pikiran yang berasosiasi dengan upacara jana bahira pacayena wina, tanpa ada kondisi-kondisi eksternal lainnya. Jadi murni oleh pikiran mereka sendiri. Ya, nah jadi secara simpel akhirnya kalau Anda ditanya siapa yang menciptakan manusia pertama kali, pikiran mereka sendiri. Ya, siapa manusia pertama? Enggak ada.
Ada. Tapi itu pun pertanyaan tidak tepat karena di dalam ajaran Buddha tidak ada yang pertama. Ini tadi kan kita bicara tentang proses evolusi yang biasanya terjadi dalam satu siklus. Kan ini terjadi dalam satu siklus. Anda tahu artinya siklus? Siklus itu kan periode yang memiliki keteraturan dan pola yang sama. Gitu. Dan siklus itu terjadi berkali-kali gitu. Jadi nggak ada manusia pertama itu sebenarnya. Ya. Nah, itu adalah jawaban untuk pertanyaan minggu lalu ya. Sekarang saya akan sampaikan materi pagi hari ini ya. Tapi sebelum saya menyampaikan materi ini kembali, saya sangat berharap bahwa Anda mendengarkannya dengan kebijaksanaan Anda karena saya khawatir jangan sampai kalau Anda mendengar kemudian malah sadar Anda hancur ya. Makanya saya harus jelaskan apa yang Buddha sampaikan itu hanya berdasarkan ingatan beliau. Jadi kalau kemudian kok ada pertanyaan, Buddha kok kelihatannya hanya ingat tentang apa yang terjadi di Jambudipa, berarti Buddha nggak tahu apa yang terjadi di Amerika. Iya mungkin nggak tahu gitu, tetapi polanya sama. Polanya sama. Kalau Buddha udah mengingat satu ini, pola di belahan bumi yang lain juga sama. Karena Dharma itu mempunyai keteraturan dan pola yang sama dimanapun. Ya, saya beri contoh. Cravingnya orang Indonesia dan cravingnya orang Amerika sama nggak? Sama. Sama cravingnya kucing sama nggak? Sama gitu. Saya beri contoh lagi. Kalau Anda ingin menyimpulkan bahwa lautan samudra ini asin, Anda harus coba semua air di lautan samudra ini nggak? Enggak, Anda ambil sampelnya aja. Kemudian Anda simpulkan, oh samudra itu asin. Itu kan? Nah sama, jadi kalau Buddha kok hanya mengingat kelihatannya hanya di dekat Himalaya saja, ini saja, nggak apa-apa, dan memang yang beliau ingat seperti itu. Tetapi pola dharmanya kan sama, ya kilesa dimanapun sama. Kilesanya binatang, kilesanya manusia, kilesanya dewa, kilesanya Brahma sama. Ya, dan bahwa kilesa ini yang membuat kita berputar-putar di siklus kelahiran kematian. Ya itu dimanapun berlaku seperti itu gitu ya. Nah jadi gunakan kebijaksanaan Anda karena saya kadang kalau menerjemahkan itu ada kekhawatiran ini nanti sada umat hancur nggak ya. Makanya saya harus jelaskan kepada Anda supaya sada Anda nggak hancur dan Anda bisa mengapresiasinya. Jadi kembali lagi Buddha tidak pernah mengatakan dirinya atau menyebut dirinya sebagai Tuhan. Ya, jadi kalau kemudian Buddha mengingat kehidupan menyampaikan apa yang akan saya sampaikan, Anda harus selalu ingat bahwa ini ingatan Buddha, apa yang diingat oleh Buddha tentang apa yang sudah terjadi di masa lalu. Ya, tapi kenapa disebut universal? Karena tadi Anda mau memutuskan lautan air samudra ini asin, kan Anda cukup ambil sampelnya aja. Jadi Buddha juga anggap aja itu sampel dan itu berlaku universal. Kalau Anda marah dan orang Amerika marah sama. Fenomenanya sama, membakar, menghancurkan dirinya sendiri dan lain sebagainya. Sama. Kucing marah sama, harimau marah sama gitu. Universal. Kemarahan adalah universal dan itu sudah ditemukan oleh Buddha, ya. Nah, mari kita sekarang masuk ke materi. Jarak bumi ke bulan itu lebih dekat dibanding bumi ke matahari. Minggu lalu sudah kita pelajari ya. Bulan bergerak mengitari bumi selama 28 hari untuk satu putaran itu. Kemudian bumi mengitari matahari, berarti ya membutuhkan waktu 360 hari untuk satu putaran. Jadi dikatakan bahwa bulan bergerak perlahan secara vertikal, ya. Jadi kalau nggak sesuai dengan ilmu pengetahuan modern, Anda maafkan, ya. Karena ini bukan untuk konsumsi ilmu pengetahuan, ini untuk konsumsi supaya kita semua bisa mengembangkan rasa jijik terhadap kehidupan. Oh ternyata kehidupan hanya begitu aja. Dulu udah pernah lahir enak, sekarang nggak hanya gitu aja, sekarang jadinya kayak gini gitu. Oh kalau kehidupan hanya berputar-putar lalu apa manfaatnya gitu. Kenapa saya harus mengejar dunia ini mati-matian kalau pada akhirnya nanti hanya begini. Itu tujuan Dharma, ya. Jadi bukan untuk dikontraskan dengan ilmu pengetahuan modern. Nggak sesuai.
Ilmu pengetahuan mengatakan jarak matahari ke bulan sekian, kok Buddha mengatakan sekian, ya nggak apa-apa. Kan Buddha tujuannya tidak untuk itu gitu. Tujuannya untuk mengembangkan rasa jemu, rasa jijik terhadap kehidupan ini, sehingga Anda berjuang untuk segera keluar dari dunia ini. Begitu ya. Saya lanjutkan. Jadi bulan bergerak secara perlahan dan vertikal, sedangkan matahari bergerak cepat karena melintang gitu. Rasi-rasi bintang dan bintang-bintang yang lain bergerak dari kedua sisinya, yaitu dari kedua sisi bulan dan juga matahari, seperti halnya seekor sapi mendekati anak sapi. Begitu pula bulan mendekati berbagai rasi bintang dengan cara yang sama. Tapi rasi bintang tidak meninggalkan jalurnya sendiri. Pergerakan matahari kembali lagi vertikal dan cepat. Sedangkan pergerakan matahari yang melintang itu lebih lambat gitu. Matahari bergerak dengan meninggalkan cakram bulan sejauh 100 yojana di hari pertama penanggalan rembulan, yaitu hari Uposatha bulan gelap. Pada saat itu bulan terlihat seperti sebuah goresan. Mungkin yang kita kenal sebagai bulan sabit itu loh. Ya. Kan pada awalnya kayak bulan sabit itu kayak goresan saja gitu. Matahari pergi dengan meninggalkan piringan bulan 100.000 yojana pada hari kedua. Tadi di hari pertama kan matahari menjauh dari bulan itu 100 yojana, hari kedua 1000 yojana, makin jauh lagi. Matahari berjalan meninggalkan piringan bulan 100.000 yojana ya sampai di hari Uposatha. Jadi dari sebelumnya itu adalah bulan gelap, lalu secara perlahan-lahan itu bulan mulai mengembang. Artinya mengembang itu tadinya bulan sabit kecil-kecil menuju ke setengah, itu bulannya separuh dan akhirnya bulan purnama kan nanti kan. Tapi sama sih sebenarnya, Buddha juga mengatakan bahwa rembulan ini memantulkan cahaya dari matahari gitu, nanti ada kayaknya. Jadi bulan berkembang secara bertahap dan menjadi penuh pada hari Uposatha, bulan penuh gitu ya. Kembali lagi, kalau ternyata ilmu pengetahuan itu menemukan hal yang berbeda dari apa yang disampaikan Buddha, sikap kita bagaimana? Kalau tentang hal ini saya rasa kita harus ikut ilmu pengetahuan. Ya, makanya saya ini termasuk orang yang dulu waktu di Singapura juga saya menganjurkan atau sering berceramah, ayo ilmuwan, ilmu pengetahuan ini harus diberi kesempatan untuk berkembang seluas-luasnya supaya kebenaran itu bisa ditemukan, jangan dibatasi gitu. Tinggal etikanya aja yang diatur, misalkan cloning mengganggu etika atau ada yang khawatir kalau cloning dibiarkan nanti bumi akan penuh gitu. Walaupun itu kekhawatiran belum tentu terjadi kan. Ya tinggal aturannya aja ditegakkan, tapi jangan terus dihentikan cloning itu. Supaya akhirnya kita tahu benar enggak sih bahwa makhluk ini diciptakan oleh seseorang atau oleh apa gitu. Supaya kita bisa akhirnya menembus, mengetahui kebenarannya itu bagaimana begitu. Begitu kan? Ya. Nah, jadi saya lanjutkan. Setelah berlari 100.000 yojana, bulan kembali lagi. Setelah memudar, jadi setelah purnama dia memudar secara bertahap, bulan memudar seperti itu sampai kemudian menjadi bulan gelap lagi, berputar terus, bulan purnama, bulan gelap, bulan purnama, bulan gelap begitu. Dan itu karena pergerakan mataharinya yang jaraknya berubah-ubah dari bulan gitu. Dengan bulan di bawah dan matahari di atas, kata Buddha katanya. Bulan di bawah, matahari di atas. Seperti cangkir kecil ditutupi dengan cangkir besar gitu. Begitulah piringan bulan yang ditutup oleh matahari. Ketika rembulan tidak terlihat di siang hari, keadaannya mirip dengan lampu minyak yang tidak terlihat di siang hari bagi mereka yang berdiri pada jarak yang jauh. Ya, sama ya. Tadi perumpamannya lampu minyak yang tidak terlihat di siang hari bagi mereka yang berdiri di jarak yang jauh. Karena siang hari cahayanya udah terang benderang, ya lampu minyaknya nggak terlihat. Tapi kalau dalam
gelap gulita, lampu minyak dalam jarak jauh terlihat gitu. Bulan saat ini mungkin tidak terlihat di sini, tapi terlihat di belahan bumi yang lain kan, ya kan, ya. Nah, jadi rembulan tidak terlihat dengan sendirinya, ada hubungannya dengan matahari. Lalu ada pertanyaan, berapa banyak model lintasan mereka? Lalu dikatakan seperti di layar, Ajak Widi itu adalah bagian lintasan matahari dan bulan yang sesuai, cocok untuk kambing katanya gitu. Naga Widi itu bagian lintasan matahari dan bulan yang sesuai dengan gajah. Go Widi itu sesuai dengan sapi. Jadi ada 3 lintasan itu. Nah katanya kambing itu benci sama air, tapi gajah suka. Dan lembu yang ketiga ya, lembu atau sapi itu nyaman dengan air karena dingin dan panasnya sedang. Oleh karena itu, ketika bulan dan matahari naik ke lintasan pertama, artinya di lintasan yang kambing tadi, yang sesuai dengan kambing, pada saat itu hujan tidak turun setetes pun. Ya kan tadi dikatakan kambing nggak suka air. Maka kalau masuk fase lintasan kambing yang disukai oleh kambing, berarti airnya nggak turun. Oh, ini kan hanya cara orang dahulu atau Buddha menggambarkan musim-musim. Ya, jadi ada 3 musim yang digambarkannya gitu ya. Jadi kalau pas nggak ada air musim apa? Kemarau ya, musim kemarau. Kemudian yang kedua, lintasan kedua, ketika bulan dan matahari naik ke lintasan yang kedua, yang sesuai dengan gajah tadi. Gajah itu kan suka dengan air. Pada saat itu langit merembes seperti pecah. Jadi mulai mungkin sudah musim hujan belum? Ya, kita begitukan dulu ya, kita jangan diinterpretasikan dulu. Jadi langit merembes seperti pecah, mungkin sudah mulai ada mendung-mendung begitu ya. Mungkin kita lihat nanti penjelasannya. Ketika bulan dan matahari naik ke lintasan kedua yang sesuai ketiga yang sesuai dengan sapi tadi, pada saat itu kan sapi atau lembu itu nyaman dengan air ya. Pada saat itu suhu menjadi normal, bulan dan matahari berada di luar Gunung Semeru selama 6 bulan. Bulan dan matahari berputar di dalam Gunung Semeru selama 6 bulan. Jadi dia mengitari di area dalam gunung itu selama 6 bulan, berada di luar gunung selama 6 bulan. Detailnya begini. Jadi bulan dan matahari tersebut berputar di dekat Gunung Semeru pada bulan Asalaha. Ini bulan Asada. Bulan Asada itu kan bulan Juni, Juli begitu ya. Kemudian mereka keluar menjauh selama 2 bulan lainnya, berarti sampai dengan bulan September kan, tadi Juli, berarti Agustus September, dan berputar di luar mereka melalui jalur tengah pada bulan Oktober dan November. Kemudian dengan menghadap ke sistem dunia, menghadap ke sistem dunia itu kayak sistem tata surya, mereka berputar di dekat sistem dunia selama 3 bulan, artinya dari bulan Desember sampai Februari. Mereka kemudian keluar lagi. Setelah berputar melalui jalur tengah pada bulan Maret dan April, mereka berlari dengan menghadap ke Gunung Semeru selama 2 bulan, yaitu sampai Juni, dan berputar di dekat Gunung Semeru atau Meru ya pada bulan Juni dan Juli. Sekarang tentang pertanyaan begini. Di tempat mana saja mereka memancarkan cahaya? Mereka menyebarkan cahayanya hingga ke 3 benua. Ingat ya, jadi ini disampaikan oleh Buddha 2500 tahun yang lalu gitu ya. Dan itu berdasar ingatan beliau. Mungkin bisa jadi di masa lalu hanya ada 3 benua. Kalau sekarang kan enggak 3 benua kan, berapa benua? 5 ya. Asia, Australia, Eropa, Amerika, Afrika ya. Ada 5 benua. Jadi mungkin dulu hanya 3 benua yang dikenal gitu. Mereka atau matahari tadi menyebarkan cahaya hingga ke 3 benua. Saat matahari terbit di benua timur adalah tengah hari. Saat matahari terbenam di benua timur, terbenamnya di benua timur, maka
ketika terbenam di benua timur, maka benua barat itu seperti jam jaga tengah malam. Jam jaga tengah malam itu berarti antara jam 10 sampai jam 2 AM. 10 PM, 10 malam sampai jam 2 dini hari. Saat matahari terbit, maka di benua timur itu sudah menjadi tengah hari. Jadi ini hanyalah gambaran dari Buddha tentang bagaimana pergerakan antara matahari dan rembulan, ya. Saya lanjutkan. Dengan ini masuk ke sutanya lagi. Kembali lagi disclaimer, suta ini tidak bukan merupakan karya terjemahan kata per kata dari saya, ya. Tapi suta ini hanya saya terjemahkan untuk kepentingan kelas saja. Ya, mungkin kadang ada di beberapa bagian itu tidak cukup akurat, tidak apa-apa, tapi saya pastikan artinya tidak melenceng, ya. Karena kalau untuk menerjemahkan secara akurat sutanya itu membutuhkan waktu yang lama, dan saya nggak punya waktu. Ya, waktunya terbatas yang saya punya, gitu, ya. Kita masuk ke sutanya lagi di paragraf 121. Dengan hilangnya cahaya diri mereka, artinya cahaya manusia yang lahir spontan tadi, ya, kilesa mulai muncul, akhirnya cahayanya hilang. Bulan dan matahari muncul, dan ketika bulan dan matahari muncul, kerlap-kerlip bintang dan rasi bintang juga muncul, kurang kata muncul. Ketika kerlap-kerlip bintang dan rasi bintang muncul, malam dan siang jadi muncul. Ketika malam dan siang muncul, 1 bulan dan 2 minggu akhirnya muncul atau dikenal. Ketika 1 bulan dan 2 minggu muncul, musim dan tahun juga muncul atau dikenal. Sejauh itu wahai Waseda, dunia berevolusi. Apa yang kita bisa pelajari dari sini? Kita bisa tahu sekarang bahwa di masa-masa awal kehidupan manusia itu belum dikenal tadinya bulan dan matahari tidak terlihat. Tapi ketika cahaya tubuh mereka itu mulai hilang, akhirnya bulan dan matahari muncul. Nah, ini juga saya sempat merenung lama, apakah bulan dan matahari muncul itu artinya tadinya tidak ada lalu tiba-tiba ada, atau dia muncul karena cahaya manusia pada waktu itu sudah hilang jadi gelap gulita, akhirnya terlihat matahari dan rembulannya, gitu, ya. Nah, saya nggak mau berspekulasi di situ. Jadi di masa-masa awal seperti itu, bulan matahari tidak terlihat, rasi bintang apalagi, sehingga dengan demikian akhirnya malam dan siang juga belum dikenal pada waktu itu, pada masa purba kala itu, ya. Ketika malam dan siang belum dikenal, maka kita juga nggak kenal 1 bulan itu seberapa panjang, setengah bulan seberapa panjang, gitu kan, ya. Kemudian akhirnya juga konsekuensinya musim dan tahun juga tidak dikenal pada waktu itu, tidak dikenal, ya. Jadi dengan kata lain, kalau kita reverse, kita balik, ya, kita sekarang bisa mengerti ini 1 tahun, ini 1 musim, 2 musim, karena sudah mulai dikenal istilah 1 bulan, 2 minggu, ya, malam, siang, dan itu semua terjadi karena perbedaan matahari rembulan mulai terlihat jelas perputarannya. Kan tadi dikatakan bulan itu 1 bulan 28 hari itu berdasarkan putaran rembulan ke matahari, kan? Iya, ya. Rembulan ke bumi, sorry. Ya, jadi itulah awal mulanya kenapa kita saat ini bisa mengenal musim, tahun, 1 bulan, 1 minggu, malam, siang, itu seperti itu awalnya. Jadi tidak ada penciptanya. Ini prosesnya terjadi secara normal, secara alamiah, organik, gitu, ya. Nah, kerlap-kerlip bintang dan rasi bintang itu artinya adalah rasi bintang Kartika. Kita masih mengenal loh rasi bintang Kartika. Bahasa Palinya juga Kartika gitu. Ini bintang 7, bukan puyir, ya. Bintang puyuh atau itu bahasa Latinnya Pleiades, ya. Jadi kerlap-kerlip bintang dan rasi bintang itu artinya baik rasi bintang seperti itu, rasi bintang Kartika atau bintang lainnya muncul bersamaan dengan bulan dan matahari, ya. Kembali lagi, ini penciptaan menurut Buddhism, ya, nggak ada yang menciptakan.
Ini adalah penciptaan tanpa sang pencipta gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Malam dan siang artinya penjelasannya, sejak matahari terbenam sampai munculnya warna kemerahan sebelum matahari terbit disebut malam. Dan sejak munculnya warna kemerahan sebelum matahari terbit sampai nanti matahari terbenam lagi itu disebut siang. Jadi siang dan malam gitu kan, itu batasannya ya. Jadi siang dan malam munculnya seperti itu. Kemudian 15 malam adalah setengah bulan. Loh, kalau di kitab dikatakan 15 malam, berarti 1 bulannya 30 hari. Iya. 2 kali setengah bulan, 15 malam adalah setengah bulan. Oh ya, 2 kali setengah berarti 1 bulan. Kirain bulan yang rembulan tadi. Jadi demikianlah sebulan dan 2 bulan muncul. Setelah itu 4 bulan adalah 1 musim. Karena tadi mengenal 3 musim kan. Musim yang cocok untuk kambing, untuk gajah, dan untuk sapi atau lembu. Berarti kan 12 bulan dibagi 3. Berarti benar 4 bulan itu 1 musim ya. Dalam 1 tahun ada berapa musim tadi? 3 musim. Ya, kalau kita kan hanya mengenal 2 musim ya. Jadi begitulah munculnya musim dan tahun. Sekarang waseda, ini paragraf baru. Makhluk-makhluk itu terus-menerus memakan sari bumi atau saripati bumi ini untuk jangka waktu yang sangat lama sebagai makanan dan gizi mereka. Jadi kembali lagi, Anda masih bayangkan bahwa ini makhluk manusia ini masih melayang-layang, tubuhnya udah walaupun udah hilang cahayanya, tapi bumi ini belum matang sepenuhnya. Anda ingat awalnya bumi ini hanyalah satu masa air, dan secara perlahan-lahan muncul saripati bumi yang digambarkan seperti lapisan apa itu namanya, filamen apa sih? Oh, dadih ya, dadih susu itu loh, susu sapi kalau Anda panaskan, kemudian ketika mendingin kan ada itu dadih ya namanya ya. Nah itu, jadi awalnya bumi itu begitu, air, masa air, kemudian muncul kayak dadih itu di permukaannya. Nah inilah yang disebut saripati bumi. Ini adalah makanan manusia di zaman purbakala, di tahap awal kemunculan manusia ketika mereka masih terbang di angkasa, walaupun tubuhnya sudah mulai tidak bercahaya lagi. Nah, mereka makan saripati bumi tersebut untuk jangka waktu yang lama sebagai makanan dan gizi mereka. Demikian pula tubuh makhluk-makhluk itu akhirnya menjadi kasar karena makanannya tersebut, dan juga karena mulai muncul kilesa, nanti akan dijelaskan. Dan perubahan warna di antara mereka sendiri pun muncul. Artinya akhirnya mempunyai warna kulit yang berbeda-beda, begitu ya. Beberapa makhluk tampak rupawan, yang lainnya buruk rupa. Arti di kitab komentar dijelaskan perubahan warna itu berarti perubahan warna atau perubahan penampilan mereka muncul. Ya mungkin ya seperti hari ini kita udah berbeda-beda begini kan, tidak hanya warna kulit yang berbeda tetapi wujud fisiknya juga berbeda. Ya. Nah, tapi awalnya begitu. Ya, Anda lihat ini proses penciptaannya terjadinya awalnya seperti itu. Nanti Anda judge sendiri. Ini cukup ilmiah enggak? Cukup alamiah enggak prosesnya itu gitu. Kembali saya lanjutkan. Kemudian kan tadi makhluk mulai terlihat, ada yang rupawan, ada yang enggak kan? Ada yang ganteng, ada yang enggak, ada yang cantik, ada yang enggak. Nah, repotnya ini kilesa ini. Kilesa ini memang biang keladinya itu kilesa semuanya itu. Sebenarnya kalau kilesanya enggak muncul kan enak tuh tadi. Terbang melayang-layang tubuh bercahaya kan enak ya, gara-gara kilesa ini. Makhluk yang rupawan lalu membenci yang buruk rupa dengan berkata, kita lebih rupawan daripada mereka, mereka lebih buruk rupa daripada kita. Dan karena kesombongan ini kan kilesa kan, dan sikap arogan berkenaan dengan penampilan mereka, maka sari bumi itu lenyap. Ya, saya nggak tahu nih hubungannya bagaimana, kenapa kilesa muncul, sari bumi lenyap itu.
Apa sebenarnya mungkin karena waktunya udah lama dan ini dimakan terus lama-lama habis gitu aja. Tapi singkat cerita, lenyapnya ketika kilesa-kilesa mau muncul. Ketika sari bumi itu lenyap atau saripati bumi lenyap, mereka berkumpul dan meratap, oh rasanya padahal luar biasa loh saripati bumi tadi, rasanya luar biasa. Nah makanya saat ini setelah mendapatkan sesuatu yang enak, mereka pun berkata, oh rasanya luar biasa, rasanya luar biasa. Mereka hanya mengikuti norma primordial. Jadi kita itu banyak yang mengikuti tradisi dari nenek moyang kita, ya, tanpa mengetahui maknanya. Tahu nggak? Setuju nggak? Banyak dari kehidupan kita ini hanya mengikuti pola dari leluhur-leluhur, ya, tanpa pernah kita mempertanyakan ini benar atau tidak. Setuju? Contohnya pernikahan. Anda berpikir nggak, kenapa Anda harus menikah? Itu Anda hanya ngikuti leluhur-leluhur loh. Hah? Dan kata Buddha tanpa mengetahui maknanya. Hah? Anda udah dari kecil udah melihat, oh berarti orang kalau udah umur 25, 26 ini menikah ya. Hah? Tanpa Anda challenge, kenapa sih harus menikah gitu? Hah? Ada nggak di sini yang berpikir, kenapa harus menikah? Kan pernikahan bagus, oh iya bagus. Tahu kan definisi pernikahan menurut saya gimana? Masih ingat nggak? Pernikahan adalah satu lembaga, baik sih, lembaga yang baik, yang memungkinkan dua orang anak manusia, laki-laki dan perempuan, suami dan istri, bahu membahu, bergotong royong, bekerja sama untuk menyelesaikan masalah yang sebenarnya masalah itu nggak ada kalau nggak menikah. Tepuk tangan tuh. Jadi pernikahan itu adalah suami istri bikin api padamin, bikin api padamin, bikin api padamin, gitu. Ya. Terus ada lagi kalau tentang pernikahan. Pernikahan itu dibangun di atas dasar cinta. Benar nggak sih? Anda dulu menikah atas dasar cinta nggak? Pasti. Ya pasti. Dan cinta itu buta. Jadi pernikahan hanya untuk orang-orang buta. Yang nggak buta nggak menikah. Boleh. Ya, Anda mewarisi. Anda, ini kata Buddha, tolong layarnya ditampilkan lagi. Kalimat terakhir yang warna kuning itu. Mereka hanya mengikuti norma primordial. Primordial itu artinya paling awal, tanpa mengetahui maknanya, termasuk pernikahan. Anda hanya mengikuti norma primordial tanpa mengetahui maknanya, ya. Seolah-olah hidup memang harus menikah. Siapa bilang? Nah ini contohnya enggak menikah. Ada contoh lain? Oke, sekarang kita lihat sedikit lagi. Saya selesaikan ini. Penjelasan untuk kesombongan dan arogan itu berkenaan dengan penampilan mereka adalah begini. Karena kesombongan superioritas, jadi saya merasa lebih ganteng, jadi adik mana? Kesombongan yang berdasarkan pada superioritas, saya lebih baik dari yang lain, gitu artinya. Itu muncul sehubungan dengan warna, mungkin warna kulit, warna tubuh, dan penampilan mereka. Merasa lebih baik dari yang lain. Sikap arogan berarti ketika sifat arogannya muncul berulang-ulang. Jadi artinya begini, jadi mereka yang tadinya itu baru turun dari alam Brahma dengan kualitas batin yang masih atau pikiran masih bersih, karena kekuatan jhananya melemah, lalu kekuatan jhananya hilang, maka kilesa kan muncul.
Nah, inilah yang terjadi pada mereka. Ketika kekuatan dari jananya itu sudah habis, maka kilesa muncul lagi. Mereka enggak berlatih lagi. Kalau mereka masih berlatih, mereka bisa menekan lagi kilesanya. Nah, itu yang terjadi pada mereka. Sari bumi berarti ketika sari bumi yang lezat tadi menghilang, ya, meratap artinya mereka menyesali. Oh, rasanya luar biasa, artinya saripati bumi kita yang memiliki rasa manis, benar-benar manis telah hilang. Norma primordial adalah kata-kata dan tindakan yang diwarisi secara tradisi yang disebabkan oleh kesinambungan dari keberadaan atau kelahiran. Sama. Anda punya tradisi, saya punya tradisi, dan banyak dari tradisi-tradisi leluhur kita yang mungkin dari 1000 tahun yang lalu sampai hari ini masih Anda dan kita praktekkan semua, ya, tanpa pernah mengetahui maknanya, gitu, ya. Nah, dulu kalau di Jawa itu ada itu, kami diajarkan kalau makan jangan di tengah pintu, ada ya, di Bali ada ya, katanya ditabrak setan, gitu. Setelah gede saya pikir-pikir kan, bener nggak sih kok nggak pernah ditabrak setan kalau kita ini ya. Oh mungkin ya, kenapa kita kalau makan jangan di tengah pintu itu karena nanti keganggu. Kalau ada orang keluar masuk, kita sedang makan, di tengah makan harus bangkit dari makan kita dan lain sebagainya lah gitu, ya. Atau misalkan kalau di Jawa itu ada orang tua dulu bilang anak-anak nggak boleh makan, tahu nggak, brutu, tahu nggak, brutu ayam itu loh, ya. Di Bali ada juga, ada nasihat gitu ya. Kenapa anak-anak nggak boleh makan brutu itu, kata orang tua saya dulu, karena bikin bodoh. Tapi saya pikir apa hubungannya? Belakangan saya mikir, oh lah ini kan yang paling enak. Ini curang nih orang tua nih. Dia minta melarang kita makan karena mau dia makan sendiri gitu. Banyak sih saya mulai bertanya-tanya dengan tradisi-tradisi dulu itu, banyak gitu, banyak. Oke, kita lanjut sedikit lagi. Ini jamnya udah habis juga kebetulan, kita rangkum saja ya. Jadi dari tadinya itu makhluk manusia tadi yang lahir spontan itu hanya makan piti, makan kegembiraan, salah satu dari faktor jana, dan tubuhnya pun bercahaya. Lama kelamaan karena kilesa muncul, maka mereka mulai lapar dan makan saripati tanah yang lezat. Lalu lama kelamaan juga kilesa menguat, kesombongan muncul, hingga akhirnya saripati bumi lenyap. Akhirnya akhirnya bisa seperti tadi gitu ya. Jadi kesombongan muncul, saling menonjolkan keunggulannya dan seterusnya. Dan kalau hari ini itu dikatakan oh kalau makanan ini lezat, luar biasa enaknya, itu warisan primordial gitu. Ya, kadang karena kita sudah mempunyai persepsi bahwa sesuatu yang pantas untuk disebut makanan yang lezat itu enak, akhirnya kita craving untuk itu loh. Dan kita nggak mau makan yang pahit-pahit atau jamu atau apa loh. Coba sebenarnya dibalik ya. Yang jamu itu minuman lezat gitu ya. Yogurt nggak enak. Misalkan. Kita berlomba-lomba mungkin minumnya jamu loh. Sehat malahan. Yogurt juga sehat sih ya. Ya, jadi sebenarnya persepsi kita ini sering dipermainkan oleh persepsi kita. Karena kita udah memberi label bahwa makanan ini enak, maka kita senang terus dengan itu gitu, ya. Dan menimbulkan kemelekatan. Kalau nggak ada kita marah dan lain sebagainya. Jadi itu rangkuman untuk kelas kita sampai hari ini. Kita akhiri dulu sampai di sini, ya. Kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Sayadaw atas Dhamma Desana yang telah disampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Semoga kami semua mendapatkan manfaat terbaik dari pendengaran Dhamma hari ini. Bagi kalian Namita yang membutuhkan slide kelas PS dapat mengunduhnya di website DBS di www.dhammawihari.or.id. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Izinkan kami untuk membacakan tata tertib sesi tanya jawab.
Bagi kalian Namita yang berada di ruang Dhammasala dan lantai dasar, silakan mengacungkan tangan untuk bertanya atau klik tombol raise hand bagi kalian Namita yang bergabung lewat Zoom meeting. Harap penanya perkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan domisili. Harap penanya mengajukan satu pertanyaan secara ringkas dan jelas berkenaan dengan topik hari ini. Dan dikarenakan adanya keterbatasan waktu, bisa jadi tidak semua penanya mendapatkan kesempatan untuk bertanya. Baik kalian Namita, kesempatan bertanya pertama akan diberikan kepada penanya yang berada di ruang Dhammasala. Ya, kepada Ibu yang di tengah. Ondami Bante, saya Jenny dari BSD. Saya mau tanya tentang yang tadi Pati Sandi dan relinking Bante. Apakah seseorang ketika mau meninggal, terus kan seperti ada ikatan dan jodoh karma dengan misalnya nih, dia lahir di kandungan ibu gitu Bante. Apakah ibunya ini secara tidak sadar itu seperti sudah mempersiapkan si orang yang mau meninggal ini untuk lahir di rahimnya Bante? Dari pengalaman saya Bante, 2 bulan sebelum saya hamil anak ketiga itu, saya tuh seperti secara tidak sadar saya udah nitip nih, kebetulan ada tante saya yang mau naik haji, jadi saya titip celak Mekah gitu Bante. Terus 2 bulan kemudian saya hamil, saya tuh mimpi ke Ka'bah, terus ngidamnya tuh kayak ngidam kurma, kebab gitu Bante. Terus waktu anak saya 2 tahun, 3 tahun gitu, dia bisa kayak ngucap sendiri Allahu Akbar gitu Bante. Jadi seperti setelah saya tracing gitu, setelah dia agak besar saya ingat-ingat, terus saya lihat ternyata memang bayi-bayi di Timur Tengah itu dipakein celak Bante. Dimana saya juga melakukan itu ke anak saya ini Bante. Jadi seperti saya udah mempersiapkan. Apakah memang seperti itu Bante? Anumodana Bante. Baik, siapa itu yang pas itu yang siapa? Cheryl ya. Iya. Makanya kayak ada celaknya ya dia. Iya. Oke. Baik, Jenny tentang relinking tadi kan. Tadi ditanyakan apakah. Jadi secara umum sebenarnya begini, tapi kasus yang Jenny sampaikan nanti akan saya jelaskan juga. Jadi secara umum sebenarnya ketika kita mau meninggal dunia di dalam kelahiran kita persis sebelum ini, itu detik-detik terakhir menjelang ajal kita itu ada karma kita yang siap berbuah. Dalam kasus kita karena kita kemudian lahir sebagai manusia, berarti menjelang ajal dari kematian kita yang lalu, ya, katakanlah kita dari alam manusia, tapi kan Anda belum tahu sebelum ini Anda lahir di mana kan. Bisa jadi Anda dari dewa, bisa dari alam Brahma, bisa gitu. Dari jangan ya. Jadi menjelang ajal ada karma dari masa lalu. Kalau saya katakan karma dari masa lalu yang siap berbuah, itu tidak harus diartikan sebagai karma yang muncul atau dilakukan mungkin banyak atau lama sebelumnya gitu. Karena bisa saja karma baik masa lalu itu baru saja Anda lakukan persis sebelum Anda meninggal di kelahiran yang sebelum ini gitu. Ya. Nah, karma tersebut itu kalau mau berbuah itu kadang itu bisa seperti kejadiannya itu nyata lagi gitu. Katakanlah Anda melakukan karma baik apa gitu. Atau katakanlah saya sedang membabarkan dharma ini kan karma baik. Jadi seandainya ini nanti muncul di detik-detik terakhir menjelang saya meninggal dunia, kalau ini muncul seolah-olah saya sedang membabarkan dhamma lagi gitu. Jadi saya akan larut di situ lagi begitu, ya. Objek dari pikiran saya adalah itu gitu. Nah, setelah itu saya meninggal dunia. Nah, kalau saya meninggal dunia dengan pikiran tersebut, maka saya akan lahir di alam manusia atau surga. Karena membabarkan dhamma adalah karma baik. Jadi itu artinya ya, ada karma baik dari masa lalu yang siap berbuah, kemudian saya meninggal dunia. Nah, menurut Buddhism,
ketika kita meninggal dunia dan kemudian terlahir kembali itu tanpa jeda. Detik ini kita meninggal, detik berikutnya kita lahir, nggak ada jedanya. Makanya Sayadaw di Myanmar biasanya memberi contoh seperti malam nanti lah, hari Minggu jam 23.59 detik katakanlah, itu masih hari Minggu ya. 1 detik kemudian hari Senin. Intinya hari Minggu dan hari Senin ada jedanya nggak? Nggak ada. Kematian dan kelahiran kembali juga begitu, nggak ada jedanya, ya. Nah, tetapi walaupun nggak, jadi begini, ketika kita meninggal, kekuatan karma yang harus berbuah itu akan mendorong kita masuk ke kandungan mamah kita dalam waktu yang tanpa jeda seperti itu, gitu. Ya. Nah, kenapa misalkan kita lahir di kandungan mamah kita masing-masing? Saya pernah bertanya kan, kenapa Anda nggak terlahir di kandungan mamah saya terlahir di kandungan mamah Anda? Ya, kenapa? Ya, jadi hal itu terjadi karena sesungguhnya dorongan dari kekuatan karma kita masing-masing yang membuat kita masuk ke kandungan mamah kita masing-masing. Jadi tidak benar kalau kemudian dikatakan kayak dulu ada kasus anak berani sama orang tua karena anaknya itu udah umur hampir 30, nggak dapat pekerjaan, dia merasa gagal di dalam kehidupan ini, lalu dia mengatakan saya menderita ini gara-gara kamu lahirkan kan. Nggak benar. Orang tua kita secara konvensional melahirkan kita, tetapi secara hakiki maaf, kita sendiri yang pengen masuk ke sana dan pengen lahir gitu. Jadi bukan karena orang tua kita sebenarnya. Ya, karena tadi begitu meninggal dunia, karma baik kita itu mempunyai tenaga karma yang mendorong masuk ke kandungan mamah kita masing-masing. Dalam waktu yang tanpa jeda dengan kematian seperti itu. Ya, tetapi ya walaupun itu tanpa jeda, ini ada true story yang diceritakan oleh rektor Sayadaw saya dulu. Ya, jadi salah satu kawannya itu meninggal dunia sebagai dia manusia kan, dia beliau biku ya, beliau biku juga yang meninggal dunia ini biku ya. Nah, ketika meninggal dunia, kemudian dia lahir kembali jadi manusia dan singkat cerita jadi biku lagi, bermeditasi lagi dan akhirnya bisa mengingat kehidupan lampaunya. Ya, dan ketika dia mengingat kehidupan lampau yang membuat dia terlahir di kandungannya mamah dia di kelahiran kali ini, dia ingatnya seperti ini. Jadi di detik terakhir itu, waktu itu dia kematiannya kurang baik sih, karena kalau nggak salah itu karena mati karena dibunuh perampok sih. Ya, jadi karena dibunuh perampok ya. Jadi yang dia ingat ketika dia mencoba mengingat kehidupan lampau di momen-momen tersebut, dia itu seolah-olah lari dari perampok tadi, ya. Kemudian ada sungai, dia nekat saja tetap lari, ternyata dia bisa menyeberangi sungai tersebut. Dan kemudian dia masuk ke satu desa, ada banyak rumah, dia memilih rumah itu. Ya, memilih rumah itu. Kenapa? Gitu kenapanya. Kenapa? Karena rumah itu warnanya cemerlang, indah, merah marun. Itu, dia masuk ke rumah yang berwarna merah. Tep, masuk di sana. Tapi kemudian dia sadar bahwa ketika di kelahiran berikutnya dia coba ingat kehidupan lampaunya, ternyata yang dia lihat sebagai rumah merah itu rahim mamahnya. Jadi dia milih, ada banyak rahim di situ. Ya, ada banyak rumah di situ, tapi dia milih yang itu gitu, masuk ke sana dan dia lahir di situ gitu. Nah, jadi Jenny, yang ingin saya sampaikan, walaupun tadi dikatakan proses kematian dan kelahiran kembali tanpa jeda, tapi ternyata dalam ingatan seseorang bisa sepanjang itu, dari lari, menyeberang sungai, milih rumah begitu. Ya, kan ini pasti terjadi dalam hitungan menit atau jam kan ini kan. Ya, bisa seperti itu. Nah, kalau tadi kemudian ini yang pertama, secara umum itu dikatakan bahwa kita masuk ke kandungan rahim mama kita karena kekuatan karma kita, karena dorongan dari karma kita. Tetapi secara khusus mungkin saja apa yang dialami Jenny itu bisa terjadi. Ya, bisa terjadi. Contohnya mungkin dalam konteksnya sama ya,
Contohnya adalah putri Mahamaya Dewi. Ingat nggak? Ketika mau ketika Bodhisatta mau masuk kandungan, beliau bermimpi juga. Ya toh, mimpi melihat gajah kayak terus mengitari Himalaya kayak dan lain sebagainya, ada begitu kan? Dan ternyata habis itu ya itu mirip versi lain dari yang disampaikan Jenny tadi gitu. Jadi seolah-olah dia udah mempersiapkan diri untuk menerima Bodhisatta gitu. Kalau Jenny kan tadi ketika ini dia apakah benar ibu itu bisa mempersiapkan kelahiran putri atau putranya di rahimnya, karena 2 bulan sebelum hamil itu dia ngidam kurma kebab gitu. Terus anaknya begitu lahir bisa mengucap Allahu Akbar gitu. Ya bisa saja begitu, bisa saja ketika siapa tadi yang naik haji, ada yang naik haji ya? Tante saya naik haji, jadi saya titip celak Mekah itu Bante. Ya, jadi ya. waktu Cheryl 2 bulan tuh memang udah saya pakein gitu Bante. Oke, ya. Bisa saja sih ada hubungannya yang itu adalah satu pertanda ya, karena kan kenapa saya mengatakan begitu, karena tadi Cheryl bisa mengucapkan itu tadi kan, tiba-tiba bisa tanpa ada yang ngajarin ya. Iya Bante, karena mbaknya, susternya itu Kristen, tapi kok dia bisa ngucap gitu Bante. Iya bisa jadi gitu, bisa jadi. Saya kenal sih anaknya yang dia ceritakan itu, saya tahu sekolah minggu di sini juga. Bisa jadi itu adalah mungkin dulunya hidupnya di sana. Cheryl. Jadi jawaban saya ke Jenny, hal seperti itu bisa saja terjadi, merupakan pertanda seperti putri Mahamaya ketika mau masuknya Bodhisatta kan beliau udah bermimpi macam-macam itu. Gitu ya. Anumodana Bante. Sadu. Sadu. Terima kasih Sayadaw atas penjelasannya. Selanjutnya, kami akan berikan kesempatan kepada penanya yang berada di lantai dasar. Silahkan memunculkannya pada layar. Anumodana, selamat pagi Bante. Atas kesempatannya, saya Feni dari Ciput. Yeah. Mau bertanya Bante, kan tadi kan Bante jelaskan bahwa manusia itu kan lahir dari jana kedua yang alam abasara. Tapi kan di minggu lalu kan Bante bilang kan waktu bumi itu hancur, itu alam jana sampai keempat ya, dari ada air terus angin gitu, tapi kan semua hancur. Nah itu alam abasara jana kedua apakah nggak hancur juga, karena untuk mempersiapkan nanti saat buminya udah mau berproses jadi bumi kembali, kan mereka pada nunggu di alam abasara gitu Bante. Jadi saya bingung, jadi abasaranya waktu saat sampai ada angin itu kan semua karena jana keempat itu hancur. Nah gimana Bante? Iya, jadi begini, penjelasannya begini. Jadi ada satu masa ketika alam semesta ini hancur karena api saja. Ketika alam semesta ini hancur karena api, maka yang hancur hanya sampai ke alam jana yang pertama. Ya. Tapi ada satu masa yang lain, kemudian bumi ini dihancurkan oleh air. Ketika dihancurkan oleh air, maka yang terkena dampak sampai jana yang kedua. Jana ketiga berarti, ya. Dan ketika dihancurkan oleh angin sampai jana yang keempat itu hancur, luluh lantak itu. Tapi itu semua terjadi dalam momen yang berbeda gitu. Jadi maksudnya misalnya api, terus nanti bumi terbentuk lagi, mereka di jana kedua, terus nanti udah hancur lagi, terus pakai sama air gitu. Jadi yang pas sama air mereka ada di mana Bante? Tidak disebutkan, tetapi dengan memakai logika yang sama ya, karena kalau dengan api itu kan yang hancur sampai alam Brahmajana yang pertama, sehingga
makhluk-makhluk yang selamat lahir di jana yang di atasnya. Maka dengan logika yang sama, ketika bumi ini hancur karena angin, alam sampai ke jana yang kedua kan hancur. Jadi ya mereka mungkin lahir di alam jana yang ketiga. Oh, jadi pas sama angin, jadi mereka dari jana 5 baru turun gitu ya? Kenapa Bu? Pada saat sama angin, iya, jana 4, jadi jana kelima baru turun gitu ya? Iya. Bante, terima kasih. Ibu ikut kelas Pusdiklat? Ikut Bante. Makanya bisa tanya begini. Oh iya, makasih. Sadu Bu. Terima kasih Bante. Sadu. Terima kasih sekali lagi Sayadaw atas penjelasan yang diberikan. Kalyanamita, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir sekaligus penutup dari sesi tanya jawab kali ini. Sekali lagi terima kasih Sayadaw atas penjelasan asal-usul dunia bagian kelima, Aganya Sutta dan komentarnya, penampakan gender feminim dan maskulin. Mohon Sayadaw berkenan untuk berikan kesempatan pada kami untuk membacakan pengumuman berdana parami sebelum memohon pelimpahan jasa. Kalyanamita, berikut adalah beberapa pengumuman. Tanpa terasa telah 10 tahun DBS mengabdi kepada Sasana. Untuk itu dengan penuh sukacita, DBS mengundang Kalyanamita semua untuk menyaksikan rekam jejak dan tumbuh kembang DBS dalam hari ulang tahun DBS ke-10 pada hari Minggu tanggal 5 Oktober 2025 pukul 10 WIB setelah kelas Pariyati Sasana. Jangan lewatkan berbagai ungkapan sukacita yang makin menginspirasi Kalyanamita semua untuk terus mendekat pada Dhamma sejati seperti yang diajarkan dalam kelas-kelas DBS. Melengkapi kemeriahan HUT DBS ini, rasakan juga serunya foto booth Swap AI yang menampilkan ragam karakter Buddhis Nusantara dengan cara follow akun Instagram @Dhammawihari Buddhist Studies dan TikTok Yayasan Dhammawihari, serta membuat Instagram story dengan hashtag Dhammawihari dan hashtag DBS 10 Anniversary. Dengan penuh sukacita, DBS mengundang Kalyanamita semua untuk bergabung dalam perayaan Sanggadana Katina DBS 2569 Buddhist Era hari Minggu tanggal 26 Oktober 2025 pukul 13 WIB hingga selesai, bertempat di Dhammasala lantai 3, lantai 2, dan lantai dasar DBS. Pada perayaan Katina ini, Sayadaw Keminda akan membabarkan Dhamma Desana dengan topik Para Dewa Satu Lapa. Jangan lewatkan pula peluncuran 4 buah buku sekaligus terjemahan Sayadaw Keminda, Buddha Wangsa Silsilah Para Buddha, bab pertama Ratana Cangkamana Kanda, bagian koridor permata, Dhammapada Atha Kata 2.b stanza 197 hingga 423 beserta latar stanza. Buku Manual Abhidhamma bab 9 subjek-subjek meditasi. Untuk itu mari Kalyanamita kita saksikan bersama tayangan video singkat berkaitan dengan perayaan Sanggadana Katina 2569 Buddhist Era berikut ini.
Acara ini disponsori oleh Kiat Ananda Group, Integrated Cold Chain Solution. Kulit kamu makin hari makin cantik. Bukan hanya sekedar merawat kulit, tapi skincare membuat kulit semakin baik seiring waktu walau tanpa makeup. Revemo Apari. Didukung oleh
mendukung acara Sanggadana Katina ini, DBS membuka kesempatan berdana melalui sponsor penggerak dengan 8 jenis sponsorship. Sasana Nugaha 1, Sasana Nugaha 2, Sasana Nugaha 3, Panya Samadi Sati Wirya Sada dengan besaran nominal yang tertera pada layar. Batas akhir materi sponsor diharapkan telah diterima DBS tanggal 20 Oktober 2025 mendatang. Kami juga membuka kesempatan berdana melalui Sanggadana dengan besaran nominal seperti yang tertera pada layar, di antaranya dana paket permata, dana paket mulia, dana paket jubah dan patah, hingga dana sukarela yang tidak ditentukan besaran nominalnya. Batas akhir dana kami harapkan hingga 20 Oktober 2025, namun Kalyanamita masih memiliki kesempatan berdana hingga hari H perayaan Katina di DBS. Dana sponsor penggerak, ucapan Katina, dan Sanggadana bisa ditransfer ke BCA Yayasan Damawihari 6275191918 dengan kode transfer 88 di akhir nominal dana Anda. Untuk berpartisipasi dana, Kalyanamita dapat menghubungi tim Galang Dana Katina DBS dengan Saudara Budiman, Saudara Willy, Saudari Jocelyn, Saudari Vili dengan nomor handphone yang tertera pada layar. Juga saat ini kami menyiapkan pencatatan penerimaan dana di meja registrasi dana di lantai dasar dan lantai 3 DBS. Untuk mendaftarkan kehadiran Anda pada perayaan Sanggadana Katina di DBS dapat dengan cara memindai QR Code registrasi pada layar, menghubungi tim penerima pendaftaran yaitu Saudara Budiman, Saudara Willy, Saudari Jocelyn, dan Saudari Vili. Pengumuman selanjutnya, dengan penuh sukacita, DBS kembali akan mengadakan program Pabaja Sementara 9 DBS yang akan berlangsung tanggal 20 hingga 30 Desember 2025. Dibimbing langsung oleh Seado Keminda, program Pabaja ini terdiri dari pelatihan Samanera pria serta Seale dan Upasika Yogi wanita. Bertempat di Rumah Meditasi Komplek Mega Indah K47 Mega Mendung. Pendaftaran melalui tautan bit.ly/Pabaja 9 DBS 2025 atau dengan cara scan QR Code yang tertera pada layar. Pendaftaran terdiri dari 2 gelombang. Gelombang pertama tanggal 28 September hingga 11 Oktober 2025 dan gelombang kedua tanggal 12 hingga 26 Oktober 2025. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Yohendi atau Sekretariat DBS dengan nomor handphone yang tertera pada poster. Untuk mendukung acara Pabaja DBS tersebut, kami membuka kesempatan berdana bagi yang ingin berdana dalam bentuk makanan atau minuman siap saji bisa menghubungi Saudari Lienwah atau Saudari Lili pada nomor telepon yang tertera pada poster atau dengan cara transfer ke BCA 6275191918 atas nama Yayasan Damawihari dengan kode transfer 15. Melanjutkan buku sebelumnya, DBS juga akan menerbitkan buku Dhammapada stanza 197 hingga 423 beserta latar stanza yang diterjemahkan Seado Keminda. Buku ini akan diluncurkan bersamaan dengan perayaan Sanggadana Katina DBS 26 Oktober mendatang. Dukungan dana dengan cara transfer kode transfer 79 hingga 30 September 2025. Melanjutkan buku Abhidhamma sebelumnya, DBS juga akan menerbitkan buku manual Abhidhamma bab 9 subjek-subjek meditasi yang diterjemahkan Seado Keminda. Buku ini juga akan diluncurkan bersamaan dengan perayaan Sanggadana Katina di DBS. Dukungan dana dengan cara transfer kode transfer 99 hingga 5 Oktober 2025. Transkripsi ceramah Seado Keminda, Buddha Wangsa Silsilah Para Buddha bab pertama, Ratana Cangkamana Kanda, bagian koridor permata, juga akan diterbitkan dan akan diluncurkan bersamaan dengan perayaan Sanggadana Katina. Dukungan dana buku ini dengan cara transfer kode transfer 89 hingga 5 Oktober 2025. Buku terbaru seri Jataka, Dewi Pohon dan Dewa Rumput Kusa juga akan segera diterbitkan DBS. Dukungan dana buku ini dengan cara transfer kode transfer 83 dan batas akhir dana tanggal 2 November 2025.
buku karya Lady Seado, penjelasan tentang dana dan sila, dana di Dipani, juga akan segera diterbitkan DBS. Dukungan dana dengan cara transfer kode transfer 53, batas akhir dana 9 November 2025. DBS juga akan menerbitkan seri buku anak My First Dama, Dama Pertamaku. Dukungan dana dengan cara transfer kode transfer 93 hingga 2 November 2025. Telah terbit buku mewarnai kisah Buddha Gotama bagian ketiga, buku seri Jataka, Angsa Berbulu Emas, dan buku Parabawa Sutta, diskursus tentang keruntuhan, buku seri Dhammapada dan buku-buku lainnya. Semua buku-buku terbitan DBS bisa didapatkan langsung di DBS maupun perpustakaan DBS. Atau bagi Anda yang berada di luar kota, bisa mendapatkan buku ini dengan cara mengisi formulir pada tautan bit.ly/buku DBS. Untuk mendapatkan segala informasi mengenai buku terbitan DBS, dapat menghubungi tim propagasi DBS 081387003600. Selanjutnya, mari kita melakukan satu lagi kebajikan, yaitu dana parami. Anda dapat berdana dengan cara memindai QR code yang ada pada layar Anda saat ini. Sedangkan bagi Kalyanamita yang hadir saat ini, Anda juga bisa berdana dengan cara scan kris melalui kartu yang telah dibagikan tim Wewaca atau melalui kantong dana yang akan diedarkan. Dengan pemahaman yang benar tentang berdana, mari kita siapkan batin yang penuh sukacita untuk melakukan kebajikan melalui dana parami. Sadu, sadu, sadu. Anumodana kami ucapkan kepada Kalyanamita semua. Selanjutnya, mohon Seado berkenan untuk membimbing kami untuk melakukan pelimpahan jasa atas semua bentuk kebajikan yang telah kita lakukan pada hari ini. Mari kita, Kalyanamita, kita semua beranjali, dan kepada Seado Keminda kami persilakan. Ikuti saya,
idang me punyang asawakaya wahang hotu idang me punya nibbanasa pacayo hotu mama punya baga sabah satana bajeme te sabe me sama punya baga la bantu. Semoga jasa kebajikan saya ini mengalir ke arah noda-noda batin. Semoga jasa kebajikan saya ini menjadi kondisi untuk merealisasi nibbana. Saya membagikan bagian kebajikan ini kepada semua makhluk. Semoga mereka semua mendapatkan bagian kebajikan yang sama dengan saya. Sadu. Sekali lagi terima kasih Sayadaw atas pengajaran Dhamma pada hari ini. Jika berkenan, Sayadaw dapat meninggalkan ruangan Dhammasala. Kalyanamita, karena Sayadaw akan meninggalkan ruangan Dhammasala, mari kita semua berdiri sambil beranjali dan berucap Anumodana Sayadaw atas Dhamma Desana dan bimbingannya. Semoga Sayadaw selalu dalam keadaan sehat, damai, dan berbahagia. Sadu. Anumodana Bante. Sehat selalu. Anumodana Bante. Sukihotu Nibbanasa Pacayotu. Demikianlah kelas Pariyati Sasana DBS pada hari ini. Tim DBS akan selalu membroadcast informasi dan kegiatan DBS melalui WhatsApp Community Buddha Sasana Nugaha dan juga sosial media lainnya. Untuk itu, jangan lupa juga untuk mengikuti sosial media DBS seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. Terima kasih atas dukungan para donatur sehingga kegiatan kelas PS pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Akhir kata, saya Kim Popi beserta segenap tim Wewaca DBS dan staf DBS yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Kalyanamita dari awal hingga akhir kelas PS ini berlangsung. Kami juga meminta maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dari kelas PS ini. Sukihontu Kalyanamita, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, damai, dan berbahagia. Sadu. Sampai jumpa minggu depan.